Kenalin, saya dari Dinas Pendidikan. Kebetulan saya masih baru, saya seksi kurikulum dan penilaian di pendidikan non formal. Sekali lagi, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk meluangkan waktu di hari libur ini, terutama dari jajaran Dinas Pendidikan juga dari pengawas dari Sekolah Insan Lamel ini, terutama Bu Inta. Bu, terima kasih banget hari Minggu kurikulum merdeka. Saya juga ini karena baru masuk, belajar dan menyesuaikan, karena ini berproses pada saat saya sebelum masuk ke didik, tapi saya akan mencoba untuk mensupport apa mungkin yang bisa saya di dinas ini. Kemudian ini kan semacam pilot project Pak ya untuk 13 ini, karena kalau kita berpikir seolah-olah tidak mengurus yang 13 ini aja, kita masih ada sekitar, kalau di data saya kan 40 Pak, 41 kalau nggak salah, sebelum data lagi yang maksudnya existing berjalan itu berapa sih, gitu saya lagi proses. Tapi setidaknya 13 ini akan menjadi cikal bakal kita atau produk kita untuk bagaimana mengimplementasikan dalam waktu dekat ini IKM-nya gitu, untuk kurikulum merdeka ini gitu. Nah, untuk implementasi ini kan perlu penjelasan lebih detail dan mungkin lebih ini. Kebetulan pembinanya sudah ada Bu Ita yang sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan mungkin semacam beberapa arahan ataupun hal-hal yang sifatnya terkait kemerdekaan. Mungkin lebih jelas nanti kami akan persilakan kepada Bu Ita. Waktu dapat kami persilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga sudah difasilitasi pertemuan kita di hari Minggu ini. Mohon maaf juga mengganggu waktu liburannya Ibu Bapak semua ya. Tetapi Ibu Bapak kita di pendidikan non formal sudah biasa ya pertemuan di hari Sabtu ya, untuk melihat sejauh mana sih teman-teman satuan pendidikan non formal ini yang ada di Tangsel yang kemarin ada 13 atau berapa ya? Ada 10 tuh ya, yang sudah mendaftar di implementasi kurikulum merdeka. Jadi kami ditugasi untuk pendampingan dari setelah Ibu Bapak semua satuan pendidikan ini mendaftar, kemudian apa atas bimbingan Ibu Maria dan dari tim kami juga. Nah, di tahun 2021 kami di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus sudah menyusun kurikulum adaptasi dari kurikulum 13. Dan ternyata kurikulum itu yang sekarang hampir sama dengan yang sekarang ini menjadi kurikulum merdeka. Dan nanti pun Ibu Bapak di dalam pelaksanaannya bisa menggunakan panduan yang sudah disusun oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, yaitu panduan kurikulum adaptasi. Nanti akan kami berikan. Dan kemarin sepertinya kalau Ibu Bapak sudah hadir di dinas kemarin di hari Jumat ya, itu materi, kebetulan yang materi yang saya sampaikan juga sama, tapi mungkin nanti kita lebih ke hal-hal apa sih yang harus dipersiapkan Ibu Bapak semua di dalam pelaksanaan IKM ini. Nah, yang seharusnya dilaksanakan bahwa satuan dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan itu sendiri. Tentunya nanti berdasarkan analisis yang sudah dibuat oleh masing-masing. Kemudian di dalam konstruksi itu berisi tentang ide, desain, struktur kurikulum, kemudian ada pedoman, pelatihan, pelaksanaan monet ini ranahnya di kementerian ya, di pemerintah pusat. Kemudian dari konstruksi dari kebijakan ini, kemudian harapannya diimplementasikan di satuan pendidikan. Ya, di satuan pendidikan mengimplementasikan berupa membuat analisis konteks, kemudian membuat rancangan kurikulum operasional, kemudian membuat proyek-proyek, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kami sudah membuat panduannya, nanti akan kami berikan. Silakan Ibu Bapak semua mempelajari. Di situ bagaimana cara membuat analisis konteks. Di situ semuanya ada panduan-panduannya. Apa saja, siapa yang terlibat,
Terus apa aja sih yang harus ada? Nah itu ada di situ lengkap di bagian 2 dari panduan yang sudah ada, itu nanti bisa dipelajari. Kemudian bagaimana membuat rancangan kurikulum operasional, bagaimana membuat kos ya, itu nanti juga ada di panduan tersebut. Jadi setiap satuan pendidikan ibu bapak semua harus membuat ini semua, membuat ketiga ini ya. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini yang di kurikulum merdeka ini membuat ini dulu ya, membuat ini dengan melihat beberapa aspek ya, nanti ada panduannya di situ. Kemudian semuanya ini ya, kemudian buat proyek penguatan profil Kepmendikbudristek 56/F/2022 nanti akan kami berikan juga. Barangkali teman juga sudah mendapatkan ya kalau kemarin mengikuti yang di dinas. Nah itu bisa ibu pilihan di dalam IKM yang kemarin ibu bapak semua mendaftar, ada mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, kemudian mandiri berbagi. Bagaimana sih kalau pilihan ibu bapak di mandiri belajar? Kalau ibu bapak semua memilih di mandiri belajar, kemarin saya melihat ada yang memilih mandiri belajar dan ada yang memilih mandiri berubah. Sepertinya yang mandiri berbagi tidak ada yang dipilih ya. Kan kurikulum 2013 ya. Dan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ibu bapak bisa menggunakan panduan yang sudah kami buat di tahun 2021 itu. Bisa diadop semua di situ dan itu memang sudah kami kebetulan tahun 2021 itu pilot project di 100 satuan pendidikan. Di Tangsel kebetulan ada nggak yang dapat kemarin? Belum ya? Jadi begini, sejarahnya kenapa bisa memilih ke 100 satuan pendidikan itu dan kebetulan di Tangsel tidak ada. Berarti di Tangsel apakah sudah kemarin menggunakan aplikasi di dalam pembelajaran secara daring? Sudah. Tetapi mungkin keseringannya belum terlalu intens sekali ya. Ya. Jadi kami melihat salah satu syarat mendapatkan bantuan kami kemarin itu mendapat bantuan 128,5 juta untuk menyusun kurikulum. Jadi di masing-masing satuan pendidikan dari 100 satuan pendidikan itu Puskurjar ya, pusat kurikulum pembelajaran. Jadi nanti kita tunggu juga perkembangannya. Nanti kalau ini sudah siap akan kami sampaikan kepada ibu bapak semua. Kemudian kalau tadi ada yang memilih mandiri berbagi, tetap menggunakan kurikulum merdeka dengan perangkat yang dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan menyiapkan perangkat di dalam pembelajaran. Tapi kalau memilih tidak dilibatkan, bisa juga ya, pemangku kepentingan. Kalau di lingkungannya satuan pendidikan kan ada RT, RW, kemudian kita ini juga dilibatkan dan harus kontekstual, menunjukkan karakteristik dari satuan pendidikan itu konteks sosial budaya. Jadi lingkungan sekitarnya itu yang harus diangkat dan harus esensial, memuat informasi unsur penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di pendidikan. Kemudian harus akuntabel berdasarkan data. Jadi dari analisis konteks tersebut, ya itu dari hasil analisis juga harus diolah, ya. Kemudian, makanya harus berbasis data kebutuhan di masyarakat sekitar sini. Jadi, nah ini profil pelajar Pancasila. Semuanya tadi kami tahun kemarin sudah menyusun pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian harus berkebinekaan global, itu ada teplosiro ya. Harus ada toleransi, betul ya. Kita kan juga beragam dari suku, agama, ras, kita beragam. Kita ini kan beragam kan untuk berjiwa gotong royong. Kemudian bagaimana meningkatkan daya kreativitas anak-anak didik kita. Kemudian bagaimana cara para tutor ini supaya peserta didik kita mempunyai nalar yang kritis, punya ide-ide kreatif. Kemudian juga harus mempunyai jiwa mandiri. Selanjutnya harus penguatan profil pelajar Pancasila.
Bapak. Ini berdasarkan pengalaman, pengetahuan. Jadi peserta didik itu mengalami dan ada kontribusi, kontribusi dan dampak pada lingkungan, pada lingkungan itu. Jadi satuan pendidikan juga artinya harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, punya dampak pada masyarakat sekitar di satuan pendidikan itu. Jadi tetap melibatkan sama-sama. Kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan sebagainya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI. Kemudian kewirausahaan. Nah, untuk paket A setelah SD wajib memilih minimal 2 tema dalam 1 tahun. 2 tema dari ini ya. Kalau SD tingkat ini kan di tema 4 dan 5 tidak ya. Jadi dia tema 1, 2, 3, 6, 7. Jadi dalam 1 tahun harus memilih 5 tema itu untuk tingkat paket A. Kemudian kalau untuk tingkat paket C dan paket C dan paket B wajib memilih minimal 3 tema dalam 1 tahun dari 7 tema ini. Dari 7 tema. Next, Mas. Nah, ini analisis konteks tadi yang sudah di awal bahwa satuan pendidikan itu harus membuat analisis konteks dan melihat memetakan potensi ya. Potensi di satuan pendidikan itu harus dipetakan. Kemudian menggali informasi. Ini terus terang Pak Kris, saya memang juga bukan ahlinya di dalam bidang kurikulum. Jadi ini hanya secara garis besarnya. Ini contoh. Barangkali kalau para tutor yang sudah dilaksanakan, apa yang belum, nanti itu yang kita bahas. Next, Mas. Nah, ini tujuan. Nah, ini perbedaannya kalau di kemarin itu kami kan lebih cenderung ke pemberdayaan. Terus kalau yang sekarang ini kan lebih ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tetapi sebenarnya hampir sama, ya, hampir sama. Ya, kalau di pemberdayaan memiliki tujuan selain mengembangkan kapasitas diri, mengatasi masalah, juga memberikan kontribusi pada tumbuhnya kreativitas yang sangat penting artinya bagi produktivitas dan kemajuan publik. Jadi kalau ini maksudnya peserta didik itu harus mempunyai harus lebih ditekankan kepada pemberdayaan ini. Jadi contoh misal di satuan pendidikan itu selain pembelajaran pelajar Pancasila. Tahun lalu di panduan kami juga sudah menekankan ini, tapi belum masih kulit-kulitnya lah seperti itu. Next, Mas. Nah, ini untuk kurikulum operasionalnya ya. Tahap-tahapnya di situ memuat ada pendahuluan tentang latar belakang dan tujuan acuan penyusunan. Kemudian ada latar belakang satuan pendidikan. Jadi ini mengisi isinya tentang profil dari satuan pendidikan sendiri. Jadi nanti kurikulum operasional dari masing-masing satuan pendidikan ibu bapak semua akan berbeda-beda, ya, akan berbeda-beda. Jadi isinya profil satuan pendidikan, kebijakan satuan pendidikan di tengah wilayah lokal. Jadi nanti isinya singkat-singkat saja, tidak usah berat-berat. Ya, singkat-singkat saja, yang poin-poin penting-pentingnya saja. Kemudian ada visi misi dan tujuan satuan pendidikan ini berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Ya, tadi ibu bapak sudah membuat analisis konteks ya, membuat analisis konteks. Berarti nanti bisa isinya itu dari hasil analisis konteks bisa dimasukkan di sini. Kemudian pengorganisasian pembelajaran, struktur dan muatan kurikulum, rancangan pembelajaran dan penilaian pendampingan dan evaluasi proyek. Jadi ini yang buat dari satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian penguatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas SDM internal, ya. Di sini ada berapa sih tujuannya, ya. Kemudian pendidikannya apa saja seperti itu. Kemudian penutup. Nah, ini juga bisa saya sampaikan. Kebetulan kemarin saya juga ikut tim